Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Iqbal dan semuanya. Perkenalkan, saya Lana Farifasiata, salah satu anggota dari kelompok kami, kelompok A atau kelompok 7. Hari ini kami akan melakukan presentasi mengenai kenakalan remaja, mulai dari pengertiannya, bentuk-bentuknya, hingga solusi untuk mengatasinya. Kami harap presentasi ini dapat bermanfaat serta informatif bagi kita semua. Terima kasih. Saya Agniaula Framesi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Di sini saya menjelaskan apa itu kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah pelampiasan yang dihadapi remaja tindakannya menyimpang. Tapi kalau sentral kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja tidak dapat sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Contohnya balapan liar, bola di sekolah, rokok, narkoba, dan lain sebagainya. Kemudian ada penyebab utama kenakalan remaja. Faktor penyebab kenakalan remaja disebabkan oleh dua faktor penting, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan pertemanan. Dua faktor ini memiliki peran penting pada perkembangan pemikiran dan kehidupan seorang remaja untuk masa depannya. Orang tua tentunya harus benar-benar memperhatikan perkembangan anaknya dalam kehidupan ini, terutama pada saat remaja. Saya Maria Putri Arfi. Ini saya akan menjelaskan bentuk kenakalan remaja. Bentuk-bentuk remaja itu ada beberapa itu ada kelahiran remaja, penyalahgunaan narkotika, minum keras, seks bebas, dan melakukan kriminal. Bentuk perilaku kenakalan remaja dibagi menjadi 4, yaitu ada kenakalan remaja solo. Ini merupakan jumlah terbanyak dari kenakalan remaja yang lainnya. Pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologis, tetapi perbuatan hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Contoh itu keinginan biru, tidak ada motivasi, dan kecemasan atau konflik batin yang dapat diselesaikan. Nah, yang kedua itu ada remaja neurot. Pada umumnya remaja tipe ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius. Cara lainnya berupa kecemasan dan merasa selalu tidak aman. Yang ketiga itu kenalan remaja psikotik. Kenalan remaja psikopatik ini sedikit jumlahnya, tetapi dilihat dari segi keamanan, anak remaja ini merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya. Hampir seluruh remaja psikopatik ini berasal atau dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang ekstrim, brutal, dan dapat banyak pertikaian keluarga. Nah, yang terakhir itu ada kenakalan remaja moral, mempunyai ciri-ciri selalu melakukan tindakan antisosial walaupun pada dirinya terdapat penyimpangan dan ada disfungsi dan inteligensinya. Saya Cantika Nuraulia Adani akan menyebutkan dampak-dampak kenakalan remaja dan beberapa. Yang pertama, ada dikucilkan oleh lingkungan, menanggung rasa malu, memiliki masa depan yang suram, kriminalitas, pergaulan bebas, merusak ketentraman masyarakat, dapat mengganggu ketertiban, mempengaruhi dan juga mengganggu orang lain, merusak bangunan milik umum, mengganggu obat-obatan terlarang, merasa rendah diri, dan yang terakhir ada melakukan pemberontakan. Di sini akan menjelaskan beberapa dari contoh dampak yang sudah saya sebutkan. Yang pertama, ada dikucilkan lingkungan. Mengapa kenakalan remaja dapat dikucilkan oleh lingkungan? Karena sang remaja telah melanggar norma-norma sosial di lingkungannya. Ia dikucilkan oleh orang sekitar ya. Dia menanggung rasa malu. Melakukan kenakalan remaja yang merupakan salah satu contoh dari perilaku menyimpang yang pastinya akan mendapat respon buruk dan pandangan yang buruk dari masyarakat terhadap anak tersebut. Dengan begitu, sang anak pasti akan selalu menanggung rasa malu. Yang ketiga, ada memiliki masa depan yang suram. Hal-hal yang disanksi oleh hukum seperti narkotika dan tawuran sekolah dapat mencemari reputasi sang anak hingga ia lulus pendidikan. Selain itu, juga berdampak psikologis pada sang remaja sehingga tidak bisa fokus untuk masa depannya. Yang keempat, ada dapat mengganggu ketertiban. Beberapa contoh dari kenakalan remaja seperti tawuran pelajar, mabuk-mabukan, balap motor, dan lain-lain
dapat berdampak bagi lingkungan sekitar dan sudah pasti akan mengganggu ketentraman masyarakat. Mempengaruhi orang lain. Kenakalan remaja dapat mempengaruhi orang lain. Salah satu contohnya yaitu anak kecil. Anak kecil cenderung masih belum paham mana yang benar dan mana yang salah. Mereka cenderung hanya mengikuti apa yang orang dewasa atau orang yang lebih tua lakukan. Sehingga jika melakukan kenakalan remaja di lingkungan terbuka sangat mempengaruhi pikiran anak kecil dan dampak yang lebih buruknya lagi mereka akan mengikutinya. Yang terakhir ada merasa rendah diri. Anak yang melakukan kenakalan remaja akan merasa rendah diri jika mereka sadar apa yang sedang mereka lakukan itu salah. Saya Lefatma, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa kenakalan remaja dikategorikan menjadi gejala sosial. Kenakalan remaja dapat dikategorikan menjadi gejala sosial karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Bentuk kenakalan remaja antara lain bolos sekolah, pemerasan, bullying, tawuran, pencurian, penyalahgunaan narkoba seperti ganja, pergaulan bebas, hingga perkelahian yang memakan korban jiwa. Kenakalan remaja tersebut juga dapat diklasifikasikan ke dalam patologi sosial atau penyakit sosial. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu sistem di masyarakat tidak bekerja dengan baik. Penyakit sosial seperti kenakalan remaja tumbuh dalam masyarakat karena peran dan proses sosialisasi dari norma dan nilai serta institusi keluarga, pendidikan, dan agama yang tidak berjalan dengan baik. Kemudian di sini terdapat data prediksi kasus kenakalan remaja di Indonesia. Prediksi tahun 2016 mencapai 8.597,97 kasus. 2017 sebesar 9.523,97 kasus. 2018 sebanyak 10.549,70 kasus. 2019 mencapai 11.685,90 kasus. Dan pada tahun 2020 mencapai 12.944,47 kasus. Ini mengalami kenaikan tiap tahunnya sebesar 10,7%. Namun, mengapa hal itu bisa terjadi? Yang pasti, kenakalan remaja itu biasanya digagasi oleh faktor-faktor yang spesifik dan bersifat pribadi. Contohnya, lingkungan keluarga dan lingkungan teman sebaya. Ia akan mencari jalan lain untuk mengatasi situasinya. Namun, mengapa kasus kenakalan remaja terus-menerus meningkat di Indonesia? Mengapa remaja tidak menggunakan mekanisme coping yang lain untuk mengatasi situasinya? Mau atau tidak, di era modern ini, globalisasi akan terus-menerus berjalan seiringnya dengan waktu, di mana globalisasi menyebarkan budaya-budaya luar lainnya seperti budaya Barat ke dalam Indonesia. Media Barat yang mendominasi dunia dapat dijadikan mekanisme coping bagi para remaja, sehingga lama-kelamaan aspek negatif dari budaya Barat tersebut akan dinormalisasikan dan terintegrasikan di kalangan remaja Indonesia. Saya Putri Kirana ingin menjelaskan solusi bagi kenakalan remaja serta contohnya. Yang pertama, memberikan anak mengenali konsekuensi. Yang kedua, memberikan anak ruang. Yang ketiga, mengganti sikap keras dengan sikap tegas. Yang keempat, mengawasi pergaulan anak, tetapi tidak mengendalikannya. Yang terakhir, mengerti perasaan mereka. Untuk contohnya, yang pertama, memberikan anak mengenali konsekuensinya. Contohnya, setiap kesalahan besar harus diberikan konsekuensi, sehingga anak tersebut akan mengenali tanggung jawab atas pilihan yang ia lakukan, serta melakukan kenakalan. Yang kedua, memberikan anak ruang. Contohnya, memberikan waktu antara buat pertemanan dan keluarga. Yang ketiga, mengganti sikap keras dengan sikap tegas. Contohnya, di mana orang tua menentukan aturan dan perbatasan, namun memberikan ruang kepada sang remaja untuk mencari jati diri dan berkembang. Yang keempat, mengawasi pergaulan anak tetapi tidak mengendalikannya. Contohnya, orang tua berhak tahu pergaulan anaknya tetapi tidak mengatur anaknya untuk bergaul seperti yang mereka mau. Yang terakhir, mengerti perasaan mereka. Dengan itu, orang dapat mengajak diskusi anaknya dan dapat memecahkan masalah tersebut bersama.
Baik, dari sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kenakalan remaja merupakan kelakuan antara kalangan remaja yang menyimpang sebagai pelampiasan masalah. Penyebab utamanya adalah faktor lingkungan, keluarga, dan teman sebaya. Globalisasi juga memiliki peran yang besar dalam peningkatan kasus kenakalan remaja di Indonesia. Dampak secara garis besar mengganggu diri sendiri dan juga mengganggu orang lain. Solusi untuk mengatasi kenakalan remaja adalah untuk memberikannya ruang, namun menentukan batasan-batasan tertentu. Sekali lagi, kami harap informasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan juga memperluas wawasan kami masing-masing mengenai isu ini. Mari kita sebagai remaja, bijak dalam melakukan pilihan untuk masa depan yang cerah. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.